Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, kita berjumpa di program Fikih Milenial Ramadan 2023. Bersama saya, Ani Nur Salikah dan Ustadz Oni Sahroni, anggota Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, Fikih Milenial Ramadan adalah program spesial dari republika.co.id untuk menyemarakkan Ramadan. Nah, Ustadz Oni, ada pertanyaan nih Ustadz mengenai sholat. Nah, sholat ini kan ibadah yang paling dulu dihisap ya Ustadz, sehingga kedudukannya sangat penting Ustadz. Nah, bagaimana ya Ustadz supaya kita bisa khusyuk dalam sholat gitu, tidak ada pikiran-pikiran yang berseliweran saat kita sholat. Silakan Ustadz, bagaimana? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya agar sholat kita ini khusyuk dan tumaninah. Yang pertama adalah kita perlu terus belajar nih, perlu memahami bahwa tumaninah dalam sholat itu wajib dan kudu. Dia bukan sunnah. Jadi bahkan kalau sholat kita ditunaikan tanpa khusyuk, maka sholat kita ini nggak jadi pahala, nggak akan diterima ya. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kam min qaimin hadzuhu min sholatihi at-ta'bu wan nasab. Berapa banyak orang yang sholatnya banyak, tapi yang ia terima bukan pahala, tetapi hanya lelah dan capek. Bahkan seluruh ulama telah sepakat, telah konsensus bahwa saat seseorang itu sholat, maka yang menjadi pahala dan diterima adalah saat ia ingat, saat ia sholat. Kalau misalnya gerakan-gerakan rokaat-rokaat di mana ia lupa, maka ia itu tidak akan menjadi timbangan pahala. Nah, yang kedua, lakukan prakondisi. Karena saat kita sholat yang diingat itu pada umumnya adalah aktivitas yang langsung bersentuhan dengan sholat. Jadi kalau kita sebelum sholat buka Instagram, buka Facebook, maka mungkin itu yang akan diingat saat sholat dan mengganggu kekhusyuan kita. Nah, oleh karena itu sebelum sholat matikan HP dan apapun yang akan mengganggu kekhusyuan kita. Nah, termasuk upayakan ikhtiar agar kita tidak melakukan maksiat, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, hadir. Jadi pada saat sholat, pada saat kita melakukan gerakan-gerakan sholat, upayakan jiwa, hati, fisik kita ini hadir. Dengan cara apa? Di antaranya adalah kita tahu terjemahan setiap bacaan sholat. Supaya apa? Hati kita ini kita nggak ingat kemana-mana. Jadi pada saat kita membaca Maliki Yaumiddin, nah, hati kita langsung membaca Allah pemilik kita, pemilik masa depan kita, pemilik alam semesta ini. Saat kita sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, hati kita nggak diam, hati kita menerjemahkan Maha Suci Allah yang Maha Agung. Nah, apalagi agar kita bisa menjiwai, tadaburi, renungi setiap gerakan sholat. Pada saat kita berdiri dan membaca Allahu Akbar, bayangkan bahwa kita ini sedang sholat di depan Allah yang Maha Agung, Maha Besar dari segalanya. Nah, pada saat kita sujud, bayangkan bahwa kita ini sedang tunduk, sedang sujud, kepala kita di bawah di hadapan Allah Rabbul Izzah yang akan mewafatkan kita, yang memiliki masa depan kita. Nah, terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dengan bahasa apapun. Kalau tidak hafal bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Yang penting kita khusyuk dalam doa. Nah, kalau versi Arab diantaranya Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di antara penggalanya, ya Allah, tolonglah, bantulah kami agar kami bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita agar sholat kita ini tumakninah. Perlu istiqomah, perlu kesabaran, perlu ikhtiar terus agar tips-tips ini bisa kita tunaikan secara sustain, secara berkelanjutan.
gitu Mbak Andi. Baik, terima kasih Ustadz Ya. Oni penjelasannya. Sobat Republika, terima kasih sudah menyaksikan Fikih Milenial Ramadan. Insya Allah penjelasan Ustadz Oni bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.